Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farul Ilmi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tindak tutur. Apa sih itu tindak tutur? Perlu kita pahami hubungan pragmatik dan tindak tutur. Kan sudah kita tahu lagi, pragmatik adalah telah mengenai kemampuan pemakai bahasa yang menghubungkan serta menyelesaikan kalimat dan konteks, namun dihubungkan dengan situasi atau konteks di luar bahasa tersebut dan dilihat sebagai sarana interaksi atau komunikasi di dalam masyarakat. Bahasa dan pemakai bahasa tidak teramati secara individual, tetapi selalu dihubungkan dengan kegiatan dalam masyarakat. Bahasa tidak hanya dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga gejala sosial. Nah, salah satu bidang pragmatik yang menonjol itu ialah tindak tutur. Pragmatik dan tindak tutur mempunyai hubungan yang erat. Hal itu terlihat pada bidang kajiannya. Secara garis besar, antara tindak tutur dengan pragmatik membahas tentang makna tuturan yang sesuai konteksnya. Hal itu sesuai dengan David R. dan Doughty dalam Hardy 2003, halaman 12, secara singkat menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu bahasa pragmatik adalah telaah terhadap tuturan langsung maupun tidak langsung, presuposisi, implikatur, entailment, dan percakapan atau kegiatan konversasional antara penutur dan mitra tutur. Jadi konten kali ini kita akan membahas mengenai itu apa itu tindak tutur, jenis-jenis tindak tutur, aspek-aspek situasi ujar, serta faktor peristiwa tindak tutur. Tindak tutur, apa itu tindak tutur? Menurut Leach, menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran, yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan, menanyakan apa seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur, dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, dan bagaimana. Menurut Wijana 1996 halaman 46, untuk melaksanakan prinsip kerjasama, penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan, yaitu maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan pelaksanaan. Nah, Austin menyatakan bahwa semua tuturan adalah sebuah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang dunia tindak ujar atau tutur, speech art. Nah, speech art adalah fungsi bahasa sebagai sarana penindak. Semua kalimat atau ujaran diucapkan oleh penutur sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Menurut Haier dan Leoni 2010 halaman 50, tindak tutur merupakan gejala individual, bersifat psikologi, dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Tindakan dalam tuturan akan terlihat dari makna tuturan. Yang kedua, jenis-jenis tindak tutur. Nah, jenis tindak tutur dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lokusi, kedua ilokusi, dan yang terakhir itu perlokusi. Haier dan Leoni 2010 halaman 53 menyatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata, atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Shirley dalam Hardy 2005 halaman 35 menyatakan tindak lokusioner adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Nah, sedangkan menurut Wijana, tindak lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Jadi, tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, yaitu mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu sendiri kepada mitra tutur. Itu lokusi. Contoh lokusi. Iki bulik rum bakal garwane Pak Lee Heru. Artinya, ini bulik rum, calon istrinya Pak Lee Heru. Tuturan di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan bahwa bulik rum sebagai calon istri Pak Lee Heru. Tuturan tersebut tanpa bermaksud untuk melakukan sesuatu, apalagi ya mempengaruhi lawan tutur. Emang hanya sekedar memperkenalkan gitu loh, nggak mau mengaruhi lawan tuturnya. Kita masuk kepada ilokusi. Menurut Wijana, tindak ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak tersebut diidentifikasikan sebagai tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu, serta mengandung maksud dan daya tuturan. Tindak ilokusi tidak mudah diidentifikasi, karena tindak ilokusi berkaitan dengan siapa petutur, kepada siapa, kapan, dan di mana tindak tutur itu dilakukan, dan sebagainya. Tindak ilokusi ini merupakan bagian yang penting dalam memahami tindak tutur. Haier dan Leoni menyatakan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang biasanya diidentifikasi dengan kalimat performatif yang eksplisit.
Tindak ilokusi ini biasanya berkenaan dengan pemberian izin, mengucapkan terima kasih, menyuruh, menawarkan, dan menjanjikan. Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi menyampaikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan tindakan yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu kepada mitra tutur. Contoh ilokusi, "Maem pak," artinya makan pak. Nah, tuturan di atas tidak hanya digunakan untuk menginformasikan sesuatu saja, akan tetapi untuk melakukan sesuatu. Tuturan tersebut dituturkan oleh seorang anak kepada bapaknya dengan maksud untuk meminta makan. Shirley dalam Harari 2003 halaman 72 menggolongkan tindak tutur ilokusi dalam aktivitas bertutur itu ke dalam 5 macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatifnya sendiri-sendiri. Kelima macam bentuk tuturan tersebut yakni asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Contoh ilokusi asertif. Asertif yakni bentuk tuturan yang mengikat penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya saja menyatakan, menyarankan, membuang, mengeluh, dan mengklaim. Contohnya, "Iya, ini selendang bang-bangan yang dipinjam ibu, aku yang disuruh meminjamkan tadi siang." Tuturan di atas termasuk tindak tutur asertif yang menyatakan sebuah pemberitahuan. Maksud tuturan tersebut untuk menginformasikan tentang selendang bang-bangan yang dipinjam oleh ibu penutur. Contoh ilokusi direktif. Direktif yakni bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar sang mitra tutur melakukan tindakan tertentu, misalnya saja memesan, memerintah, memohon, menasihati, dan merekomendasi. "Ini uang 500, belikan bentul mana lagi jual pak, kembaliannya ambil." Tuturan di atas termasuk tuturan direktif yang mengandung maksud memerintah. Maksud tuturan tersebut adalah untuk memerintah kepada mitra tutur agar membelikan rokok bentul 2 pak dan menyuruh untuk mengambil uang kembaliannya. Contoh ilokusi ekspresif. Ekspresif ini adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologi penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya saja ya, berterima kasih, memberi selamat. Contohnya, "Terima kasih ya pak, ini motornya saya kembalikan." Tuturan tadi termasuk tindak tutur ekspresif yang mengucapkan terima kasih. Penutur mempunyai maksud menyatakan terima kasih kepada mitra tutur atas pinjaman motor yang telah diberikan kepada penutur. Contoh ilokusi komisif yakni bentuk tutur yang berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya saja berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Contoh, "Nanti jika perjuangan di DPRD tidak bisa, sepeda motor anak saya dipakai saja." Tuturan di atas termasuk tindak komisif yang bertujuan untuk menyatakan janji. Penutur terikat untuk melakukan atau melaksanakan apa yang dalam tuturannya. Maksud tuturan tersebut adalah berjanji akan tetap memberikan sepeda motor walaupun perjuangan di DPRD tidak bisa. Contoh ilokusi deklarasi. Deklarasi yakni bentuk tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya berpasrah, memecat, membaptis, memberi nama, mengangkat, mengucilkan, dan menghukum. Contoh, "Ya tidak apa-apa, sudah terlanjur kentut, tidak lulus ujian negeri, tidak ada biaya." Jika sudah seperti itu, ya berarti itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi ya harus diterima, tidak apa-apa. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur deklaratif berpasrah ya. Maksud dari tuturan bahwa penutur sudah pasrah dengan nasib kentut yang tidak bisa melanjutkan sekolah disebabkan karena tidak lulus ujian dan tidak ada biaya. Perlokusi. Haier dan Leoni menjelaskan tindak perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap perilaku non-linguistik orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali mempunyai daya pengaruh, perlokusi, force, atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak tutur yang mengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Contoh perlokusi, "Aku lali," atau "Aku lupa, tidak bawa uang." "Sariyatun, sepedaku tadi aku titipkan di tempat penitipan sana." Tuturan di atas diucapkan oleh seorang bapak kepada anaknya bahwa ia tidak bisa pergi. Maka tindak tutur ilokusinya adalah untuk meminjam uang kepada mitra tutur, dan tindak tutur perlokusinya adalah agar anaknya maklum dan meminjamkan uang. Itu dia contoh perlokusi. Ketiga, aspek-aspek situasi ujar.
aspek situasi ujar itu ada 5. Yang pertama penutur dan mitra tutur, yang kedua konteks tuturan, yang ketiga tujuan tuturan, yang keempat tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau kegiatan, dan yang terakhir tindak tutur sebagai produk tindak verbal. Yang keempat, faktor peristiwa tindak tutur. Dalam peristiwa tutur, penutur selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mengambil peran dalam peristiwa tutur yang disebut dengan komponen tutur. Komponen tutur ini dapat diungkapkan sebagai singkatan speaking yang masing-masing merupakan fonem awal dari faktor-faktor yang dimaksudkan sebagai berikut. Ada setting dan scene, ada key, partisipan, instrumental, ends, norm and interaction interpersonal, sequence, dan genre. Setting dan scene. Setting ini berkenaan dengan waktu dan tempat tutur berlangsung, sedangkan scene mengacu pada situasi tempat dan waktu atau situasi psikologis pembicaraan. Waktu, tempat, dan situasi tuturan yang berbeda dapat menyebabkan penggunaan variasi berbahasa yang berbeda. Berbicara di lapangan sepak bola dalam situasi yang ramai tentu berbeda dengan pembicaraan di ruangan perpustakaan pada waktu banyak orang yang membaca dan dalam keadaan sunyi. Partisipan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pertuturan, bisa pembicara dan pendengar, penyapa dan pesapa, atau pengirim dan penerima pesan. Dua orang yang bercakap-cakap dapat berganti peran sebagai pembicara atau pendengar. Tetapi dalam khotbah di masjid, khotib sebagai pembicara dan jemaah sebagai pendengar tidak dapat bertukar peran. Status sosial partisipan sangat menentukan ragam bahasa yang digunakan. Ends merujuk pada maksud dan tujuan tuturan. Maksud dan tujuan muncul dari penuturnya sendiri. Sebagai contoh, peristiwa tutur di ruangan kuliah linguistik, ibu dosen yang cantik itu berusaha menjelaskan materi kuliah agar dapat dipahami mahasiswanya. Namun, barangkali di antara para mahasiswa itu ada yang datang hanya untuk memandang wajah bu dosen yang cantik. Sequence mengacu pada bentuk ujaran dan isi ujaran. Bentuk ujaran ini berkenaan dengan kata-kata yang digunakan, bagaimana penggunaannya, dan hubungan antara apa yang dikatakan dengan topik pembicaraan. Bentuk ujaran dalam kuliah umum, dalam percakapan biasa, dan dalam pesta adalah berbeda. Begitu juga dengan isi yang dibicarakan. Key mengacu pada nada, cara, dan semangat di mana suatu pesan disampaikan. Dengan senang hati, dengan serius, dengan singkat, dengan sombong, dengan mengejek, dan lain-lain. Hal ini dapat juga ditunjukkan dengan gerak dan isyarat. Instrumentals mengacu pada jalur bahasa yang digunakan seperti jalur lisan, tertulis, melalui telegraf atau telepon. Dan ini juga mengacu pada kode ujaran yang digunakan seperti bahasa, dialek ragam, atau register. Norm of interaction and interpretation mengacu pada norma atau aturan dalam berinteraksi, misalnya yang berhubungan dengan cara berinterupsi, bertanya, dan lain-lain. Juga mengacu pada norma penafsiran terhadap ujaran dari lawan bicara, ya seperti diskusi kalau kita ingin interupsi ya angkat tangan dan sebagainya gitu. Genre mengacu pada jenis bentuk penyampaian seperti narasi, puisi, pepatah, doa, dan lain-lain. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Dia, Pak, sesuk selendang iki ndak balik nih ya. Artinya, Pak, besok selendang ini saya kembalikan ya. Saiman menjawab, selendangnya siapa? Artinya selendangnya siapa? Dia, selendangnya Bu Wira. Artinya selendangnya Bu Wira. Tadi sempat saya sibuk metode speaking, ya kan? Tadi speaking itu setting, partisipan, ends, act, key, instrumentalis, norm, genre. Nah, kalau kita lihat dari contoh tadi, dari percakapan tadi, settingnya itu tuturan tersebut berlangsung di rumah pada pagi hari. Sedangkan partisipannya adalah Gia sebagai penutur dan Saiman sebagai lawan tutur. Ends itu niat Gia akan mengembalikan selendang milik Bu Wira. Act of sequence-nya itu ya adalah tuturan dari narasi kata-kata yang digunakan cukup lugas dan singkat. Key disampaikan dengan keadaan santai. Sedangkan instrumentalities itu ragam bahasa menggunakan ragam bahasa Jawa, ragam ngoko. And norm of interaction dan interpretation yang dimaksud adalah norma atau aturan dalam berkomunikasi. Nah,
penutur tadi berkedudukan sebagai anak dari lawan tutur dan genrenya yang merupakan bentuk dialog. Itu dia. Terima kasih setelah mengikuti. Silakan berikan masukan dan saran. Sampai jumpa pada video lainnya. Saya Farul Lewi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.